Gus, ini kan kalau saya sangat berapresiasi tentang masalah idenya Gus Imbrong untuk melakukan sinergitas ini, karena untuk mencari formulasi solusi terhadap keterbatasan anggaran dan juga pengurangan anggaran di Kabupaten Bangkalan ini tidak boleh dibiarkan begitu saja. Karena kalau dibiarkan begitu saja hanya qanaah dengan anggaran yang sudah teralokasi, ya pasti akan banyak persoalan pelayanan dasar yang akan teracuhkan. Bukan diabaikan, diacuhkan. Lebih parah lagi. Saya sebetulnya ingin mendengar itu dari pemerintah daerah Bangkalan. Bukan dari saya. Tapi alhamdulillah meskipun daripada kada sama sekali. Mudah-mudahan nanti akan bergulir, ide ini bergulir, nanti formulasinya bagaimana, tentang masalah membangun sinergitasnya bagaimana, pembicaraannya bagaimana, dan bagaimana actionnya, mudah-mudahan nanti segera terrealisasikan. dan termofulasi. Kapan kira-kira mau dimulai nih Gus? Kan panjenengan yang punya ide ini, dan panjenengan juga yang punya akses ke dalam dan keluar. Ke dalam mana itu? Ya ke dalam pemerintah daerah kan begini. Kapan dimulai ini? Kalau kita melihat itu, harapan kita di 2021. Nah. Tapi ketika melihat pembahasan anggaran kemarin, semoga saja di 2021 yang menjadi prioritas banget itu memang sudah terakomodir. Ya. Dan tentunya semoga aja nanti di akhir tahun ada anggaran sisa. Semoga itu juga bisa membantu apa yang menjadi prioritas itu segera terrealisasi. Dan kita pun kayak kita di Komisi 1 kita hanya sebatas Kementerian Komunikasi seperti wifi gratis, pelatihan seminar, acara kesenian. Jadi tapi tidak menutup kemungkinan kita akan berkomunikasi dengan komisi-komisi yang lain, itu satu fraksi dengan kita. Ya jangan bicara fraksional Gus. Iya, Sepenting lu dapil Madura gitu diajak bicara gitu. Yang saya maksud fraksi di sana kan fraksi itu kan berbeda-beda komisi Bang. Oh iya. Bukan hanya saya ajak Gerindranya saja. Itu kan. Semua tadi saya bilang PR belum selesai ribut menjadi bupati. Tapi memang kan Gus, selama ini yang Gus Ibong lihat, keterbatasan anggaran itu menjadi suatu alasan yang klasik. Meskipun tidak ada pandemi, keterbatasan anggaran itu selalu muncul Gus. Apalagi sekarang memang ada pandemi dan ada pengurangan anggaran. Sebenarnya begini Bang, kita tidak bisa mungkiri, kita tidak bisa mengelak memang ada recovery dampak pandemi yang berdampak pada perekonomian, gitu loh Bang. Bagaimana caranya pemerintah ini mampu mengelola sisa anggaran yang ada? Nah, itu aja tadi mungkin Pak Sekjen Pak Borok malu-malu yang bicara. Nah tadi kan gini Gus, kalau bicara tentang masalah prioritas gitu ya, apa yang sekarang itu disajikan sebagai dokumen kebijakan APBD yang sudah dibahas itu, mereka akan mengatakan bahwa itu adalah prioritas. Ya. Nah, cuma yang saya tangkap dari Gus Ibong, prioritas yang seperti prioritas yang dijadikan alasan itu kan justru tidak menyentuh prioritas yang sebelumnya dibutuhkan masyarakat. Maka ide yang muncul dari skema prioritas yang sedang dijalankan oleh pemerintah daerah ini, Gus Ibong mengatakan ini harus mencari prioritas dari prioritas gitu kan. Ini mencari prioritas dari yang prioritas itu. Nah itu pemirsa, Pak Pemda, Pak Bupati, Pak semuanya, Pak Dewas, Bangkalan, ini harus mencari prioritas dari prioritas yang ada dengan cara bagaimana mencari solusi, gerakan sinergitas antara pemerintah daerah, provinsi dan pusat. Itu Gus ya. Ya dan data yang saya tanyakan tadi belum dijawab. Kan? Yang mana? Kapan nih mau dimulai ini? Ya begerbek ini. Jadi saya punya skema begini Pak. Keterbatasan saya saat ini berdiri di Komisi 1, apa yang bisa saya perbuat di Komisi 1 itu akan kita lakukan. Dan tidak menutup kemungkinan, mohon maaf, ada beberapa hal kegiatan kemarin yang memang kita gunakan seperti saya nggak menyebut daerah, mungkin Pak Lebun yang kemarin itu bukan sekretariat tidak, tapi ada beberapa hal saya bilang ini butuh ini, apa nunggu lama-lama, udah ayo kita bangun bersama.
Oh ini ya sementara kalau kita aspal besar atau aspal semua kita memang kurang anggaran. Sudah kita tutupi lubang itu, yang penting masyarakat tidak ada kecelakaan lalu lintas karena lupa. Iya, apalagi di jalan Mobung, di jalan Blega ke Hanya Mobung itu. saja. Semua Gus. Benar. Nah, ini dijawab ini Gus. Kapan dimulai ini? Harapannya saya kepada pemerintah setempat, kita lihat kemarin kata sudah dibahas. Oh gini, mau menunggu. Bukan dulu, kita melihat di 2021 kan kita berbicara prioritas di dalam prioritas, kan begitu. Nah kita lihat kebijakannya besoknya apa. Kalau memang sudah di dock sudah. Saya tidak tahu soalnya akan saja yang didok. Kalau saya tahu saya bisa. Nah, kalau nggak dimulai-mulai atau memang Gus Ibong ingin melihat formula itu, ingin ada tokoh-tokoh ke Pemda untuk melakukan undangan ke semua pihak, barangkali begitu, atau Gus Ibong nanti akan melakukan langkah proaktif sendiri untuk bagaimana memfasilitasi pertemuan tripartit. Pemda, Dewan Provinsi dan Dewan Pusat untuk berbicara tentang masalah apa gitu, dan segala macamnya, mencari formulasi atas keterbatasan anggaran dan pengurangan anggaran ini. Sebenarnya ya saya berharap begitu diundang. Berarti diundang Pak Segen. Berharap begitu duduk bersama semua anggota perwakilan rakyat. Saya rasa tidak hanya pusat provinsi, karena dewan ini punya wakil. Itu nanti bisa masuk dalam pembahasan dalam. Ya. Jangan selalu apa-apa pemerintah, terus provinsi daerah, provinsi apa, DPRD provinsi, DPRD RI. Yang sekarang ini disebut provinsi RI dulu, mana DPRD kabupatennya? Kan disebut dong mereka punya wakil kok, kan gitu. Iya. Masuk akal juga. Jadi pengembangan itu, pengembangan. Artinya gimana? Kalau mewakili KNPI ini artinya tidak hanya prioritas anggaran atau kemudian prioritas rencana yang kemudian diharapkan oleh tapi prioritas inisiatif sebenarnya yang harus dimunculkan oleh pemerintah daerah. Prioritas inisiatif. Kalau misalkan prioritas anggaran sudah jelas, maka mereka akan mengatakan ini sekedar prioritas masa pandemi adalah sektor kesehatan dan sebagainya. Tapi yang kami butuhkan adalah prioritas inisiatif. Jadi kalau jangan sampai kemudian selain pandemi masyarakat takut keluar rumah karena jalannya belum misalnya. Maka inisiatif prioritas inisiatif itu untuk komunikasi yang masif dengan pemerintah level yang di atasnya. Ya. Wah ini begitu mestinya. Prioritas inisiatif, prioritas dari prioritas, gitu kan? Iya. Dan semua termasuk Dewan Kabupaten, Dewan Provinsi, Dewan Kabupaten ini barangkali nanti kalau dalam pelaksanaan berkembangnya ini juga diminta untuk bagaimana mengalokasikan haknya untuk persoalan-persoalan yang memang timbul di daerah dapilnya, masing dapilnya, agar persoalan pelayanan umum yang sekarang sedang dikeluhkan itu bisa teratasi. Gitu pemirsa. Kalau ide ini segera dilakukan, insya Allah meskipun tidak secara keseluruhan bisa dijawab tentang persoalan-persoalan yang sedang gaduh di masyarakat Bangkalan, tapi minimal ada upaya dan ikhtiar dari pemerintah daerah dan juga dari semua elemen yang mempunyai kewenangan ini. Bukan saya, kalau saya kan cuma sandasan. Ini insya Allah akan ada jalan gitu ya, akan ada jalan dan tidak diajukan itu Gus ya Gus. Iya. Makanya segera Gus ini Gus. Kalau mau diundang Gus gimana Gus? Ini begini, karena tadi prioritas apa yang namanya Pak Sajjan tadi? Prioritas inisiatif. Prioritas inisiatif memang baru beberapa hari atau minggu kemarin muncul. Memang kita butuh teman-teman, butuh kereta khususnya Bangkalan yang memang sama-sama satu visi dan satu misi mempunyai inisiatif tersebut. Kalau kita hanya membahas silang kan nggak jalan-jalan. Ya. Memang kita harus butuh kematangan dalam membahas ini. Gus, karena ini idenya dari Gus Ibong. Gus Ibong kapasitasnya kan sebagai ketua partai di Bangkalan, ketua DPD Gerindra Bangkalan. Dengan kewenangannya, dengan kapasitasnya, ide ini minimal harus terlaksana dan dilakukan di internal Gerindra. Di Gerindra, kan banyak anggota dewannya Gerindra. Iya, itu kan 10 Gus. Itu kemarin sudah melakukan rapat internal.
Inisiatif itu sudah berjalan Gimana? Kan saya Ceritakan rapat ceritakan internal. internal. Gimana? Jadi, Apa? Saya menyampaikan pada anggota dewan khususnya Gerindra, karena saya ketua DPC, saya minta pada mereka, saya minta sisihkan anggaran jenengan, haknya jenengan, yang dimana akan saya kelola, tapi yang saya maksud kelola itu, saya hanya minta lokasinya. Saya yang menentukan lokasi. Ini yang harus diprioritaskan, ini yang diprioritaskan, ini yang diprioritaskan. Oh gitu. Gerindra sudah melakukan langkah itu. Sudah ya? Sudah. Ternyata Gerindra sudah. Artinya hak-hak budget yang ada di anggota Gerindra sudah oleh Partai Gerindra Bangkalan sudah dialokasikan pada minimal kepada dapil-dapil yang sekarang sedang membutuhkan pelayanan itu. Iya. Kalau semua bergerak dari kekuatan dan potensi yang ada di budget di anggota dewan itu, insya Allah sudah banyak terjawab Gus ya. Iya. Apalagi ditambah provinsi pusat kan seperti itu Pak. Makanya. Kok nggak denger saya ini? Ya ini biar denger ini sekarang. Sarah jangan dulu nunggu podcastnya. Hah? Oh jadi ini berarti partai inisiatif ini namanya. Oh gitu ya. Jadi sekarang budget yang ada di anggota dewan dari Gerindra ada juga yang teralokasi ke jalan kabupaten. Ada yang teralokasi. Ada yang teralokasi. Ada yang teralokasi. Dan memang kemarin itu ide sebenarnya Pak Bupati sudah munculkan ide itu. Ide itu saya koreksi lagi. Akhirnya langkah ke depannya saya ngurus sendiri. Bukan karena saya mentang-mentang itu adalah anak buah saya selaku ketua DPD, tidak. Karena kemarin maaf ada ya intinya saya minta ada alasannya lah. Jadi inisiatif kita ke depan, saya selaku ketua DPC Kabupaten Bangkalan, saya nggak peduli Yumu dapil mana, ini untuk kepentingan kabupaten. Apalagi ketua dewan kan dari Gerindra kan, gitu kan. Artinya kita tidak itu Bang, tidak mengurangi apa yang akan dia bawa pada konstituen. Ya. Enggak Gus, saya melihatnya begini Gus. Saya melihatnya begini. Kalau Gus Ibong mempunyai ide semacam itu, infrastruktur, sarana untuk bagaimana mengeksekusi ide itu bukan sesuatu yang sulit. Beda dengan Aliman. Serius ini saya bilang serius ini. Tapi Aliman bisa menyampaikan melalui sandrasannya. Makanya kalau tadi sudah dimulai dari internal partai sendiri, ini sesuatu yang bagus menurut saya. Bagus. Penting untuk dicontoh, penting untuk dilakukan oleh Pemda sendiri. Saya menyampaikan pada anggota dewan, mohon maaf saya potong. Siapapun anggota dewan yang keberatan, mari kita bicara, silakan. Anda mau memperjuangkan partai kita untuk membangun bangsa kita khususnya Kabupaten Bangkalan atau tidak? Tidak, maksudnya ide dan formula serta cara yang dilakukan oleh Gus Ibong sebagai kapasitas sebagai ketua Gerindra ini mestinya itu dilakukan oleh pemerintah daerah. Ya, sudah dikomunikasikan dengan Pak Bupati? Belum? Ya, kemarin sempat nggak sempat ya. Sempat terkomunikasi, gitu, makanya ada revisi saya tarik sendiri. Enggak, apalagi nanti dibantu oleh Gus Ibong sebagai ketua Gerindra. Yang menjadi ketua dewan di Bangkalan itu dari Gerindra, bukan sesuatu yang sulit untuk komunikasi itu. Ya, dan kemarin juga selain Pak Bupati, saya sudah sampaikan ke Pak Wagub. Bu, nanti kita depan begini karena dengan dari kita. Itu siaplah, kita siap membantu. Jadi yang langkah yang dilakukan sekarang itu adalah ingin memaksimalkan potensi yang bisa dilakukan untuk mencari formula jawaban terhadap persoalan yang ada di Bangkalan dengan potensi yang ada di Bangkalan. Iya. Ini belum ke provinsi Gus, belum ke pusat kan Gus? Belum. Makanya kita menyentil dari sini ya provinsi dia. Iya. Yang dari Gerindra. Allah. Tanggal 29 besok sudah mau tuh. Oh, berarti clear ada. Kan Gerindra. Gimana Pak Sekjen? Ini Pak Sekjen yakin nggak ini bisa berjalan? Idenya Gus Ibong ini? Ya, masalah yakin atau tidak itu kan tergantung hati sih. Gitu. Tergantung apa? Hati dan niat sebenarnya. Niat gimana niatnya sebenarnya niat yang disampaikan. Nah, itu usulin. Artinya apa yang disampaikan oleh Rebong ini lebih relevan sebenarnya kalau pemerintah daerah yang
mengerjakan seperti itu. yang menjadi prioritas inisiatif. Makanya tadi Raibong itu terkesan malu-malu, tidak menjawab secara detail jadwal kapan yang mau memulai. Kalau misalkan Raibong tidak jelas, maka KNPI nantinya akan mendorong hal itu. Gitu ya. Wes, panjang ganda ya. Nah, iya Gus, itu baru. Ini ungkapan kejujuran. Karena pemirsa itu akan bisa Oh, beda teman lo jujur. ini urusan pegerembak pemirsa. Jadi mudah-mudahan dari pegerembak ini semua bisa ada manfaat, juga bisa mantul. Meskipun bukan baksonya Pak Hadi mantul. Tapi isi dari pegerembak ini mudah-mudahan bisa mantul ke pemerintah daerah, ke DPR, ke kabupaten, termasuk ke provinsi dan juga pusat. Tapi meskipun sampai detik ini Raibong masih belum menentukan jadwal dan masih menunggu siapa yang mengundang pemerintah daerah, karena mudah-mudahan di belakang ini Raibong langsung berkoordinasi, ayo, nah mudah-mudahan begitu. Biar tidak terlalu lama-lama kan gitu Gus. Siap. Oke Gus, Gus Ibong dulu atau terakhir Gus Ibong? Terakhir. Mas Egen. Rokok dulu ya. Ya, silakan. Barangkali ada unek-unek yang mau disampaikan Pak Sekjen. Silakan bagian kau sama jangan jujur-jujur saja. Pak yang Sekjen ngong-ngong. Ayo Pak Sekjen, sebagai closing statement bagian dari ini kan biar bermanfaat kita bertamu ke Pak Mas Ibong. Dalam konteks apa? Ya, yang dibicarakan tadi, yang kita sarasani tadi. Mau ditambahkan dari itu Ya, silahkan. apa yang mau perlu ditegaskan lagi oleh Mas Pak Sekjen? Pak Sekjen ini dan apa? Perwujudan dari pemuda Bangkalan, mau Sekjen KNPI kok. Ayo Pak Sekjen, apa Pak Sekjen? Hal yang sebagai konsultan. siap. Hal yang perlu disampaikan dari internal KNPI adalah bagaimana kemudian pemerintah daerah ini Ya, ada menentukan satu. Punya baru. inisiatif terkait dengan bagaimana kemudian pandemi ini tetap berlangsung. Kemudian yang kedua adalah tanpa mengurangi atau menafikan di luar pandemi ini sebenarnya ada hal yang penting dilakukan oleh pemerintah daerah. Jangan kemudian semua pikiran, semua mata terfokus terhadap pandemi, kemudian hal-hal lain juga dinafikan. Jadi bagaimana kemudian untuk tidak menafikan hal itu adalah opsi yang kemudian direkomendasikan oleh KNPI adalah pemerintah daerah secara tegas harus memunculkan skala inisiatif untuk kemudian menopang dari kekurangan yang sedang ada. Artinya begini, jangan kemudian kita selalu menyalahkan Pak Bupati, Pak Bupati. Efek surat yang dikeluarkan oleh sesepuh tanda kutip itu adalah TPTL. Iya, adalah secara pasti adalah efek ketidaktahuan terkait dengan kerjasama antara pemerintah daerah dan provinsi. Maka yang harus dilakukan adalah termasuk KNPI adalah memberi pemahaman secara pasti kepada masyarakat bahwasanya ini adalah ranah provinsi, adalah kemudian tidak kemudian dengan menanam pemerintah daerah dan berkapasitas sebagai penentukan komunikasi. Gitu ya? Iya, cukup, siap. nggak ada tambahan? Tambahannya Sudah cukup ya? kami mendesak kepada Raibong agar kemudian inisiatif tersebut harus segera diperkuat secara pasti dan nyata. Ya, Terima ya. kasih. Oke, Gus Ibong, karena yang punya Sama. ide dan inisiatif kan ini mestinya punya tanggung jawab fatwain hukumnya untuk bagaimana ini segera untuk diwujudkan ya dan terrealisasi. Dan yang saya lihat kapasitasnya Raibong mempunyai kualitas untuk segera menyegerakan apa ide yang sudah diungkapkan tadi. Silakan sebagai proses temennya Gus. Tadi memang apa tadi Pak Sekjen? Prioritas ide apa tadi? Prioritas inisiatif. Prioritas inisiatif pemirsa ya. Jadi memang langkah awal pertama yang saya kerjakan pertama memang bukan berarti saya benar semua, tidak Bang. Kita urun rembuk sebenarnya pada pemerintah daerah. Dan saya rasa tidak hanya berlaku pada Bangkalan saja ya pemirsa, mungkin bisa pada kabupaten dan mungkin kedepannya karena Sumeneb ada pemilihan pilkada dan saya mengucapkan selamat pada yang terpilih yaitu Fauzi. Semoga kedepannya jadi amanah mampu mengembangkan apa yang menjadi potensi daerah yang ada di Sumeneb. Kembali lagi tadi yang dibahas Kabupaten Bangkalan. Hal pertama yang sudah saya kerjakan tadi saya sudah menyampaikan kepada 10 anggota Dewan Kabupaten. Saya minta kedepannya sisihkan agar kita bisa
membantu apa yang menjadi kekurangan pemerintah daerah. Memang kewajiban kita bersama selaku wakil rakyat sebenarnya harus seperti itu. Dan harapan kita dari awal mula, alhamdulillah nih ada podcast nih, pengalaman main di sini saya bilang podcast aja sekalian bisa gitu kan gitu. Jadi semoga aja pemerintah daerah dengan yang kita sampaikan dengan Pak Sekjen PNPI juga, pemerintah daerah clear menyambung gayung bersambut apa yang kita harapkan demi kemajuan Bangkalan bersama. Karena slogannya sejahtera. Mari kita sejahterakan Kabupaten Bangkalan. Pemirsa, mohon maaf yang dari Sabang, Pamekasan, Sumeneb bukan itu tidak memikirkan itu, tapi yang karena dibahas di Bangkalan, yang saya rasa statement yang saya sampaikan untuk 4 kabupaten, tidak hanya Kabupaten Bangkalan saja. Nah, tapi kedepannya juga tidak hanya infrastruktur bang, saya harapkan. Oke, kita berbicara infrastruktur sudah selesai, tapi potensi-potensi lokal putra-putra daerah Madura khususnya Bangkalan ini kan harus bisa terakomodir seperti kesenian apapun itu jenisnya bentuknya. Nah, kita harus benar-benar memperhatikan semuanya. Mungkin itu sedikit riset. Oke, makasih Gus, Pak Sekjen, terima kasih. Mudah-mudahan hasil sandasan ini mantul betul. Karena mestinya memang seperti apa yang dikatakan Pak Sekjen juga Pak Gus Ibong, yang harus mempunyai prioritas inisiatif ini adalah pemerintah daerah agar semua potensi yang ada untuk menjawab persoalan yang harus diselesaikan ini bisa mempunyai solusi, sampai detik ini masih belum ada. Mudah-mudahan meskipun sampai detik ini belum ada, tapi segera untuk diadakan dan direalisasikan. Begitu pemirsa, dari kediamannya Raibong, karena saya kebetulan main dan beliau mengajak untuk sandasan tentang persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat Madura umumnya dan Bangkalan lebih khususnya. Ini hasil sandasannya, mudah-mudahan mantul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Audio Jungle.